Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari wabarakatuh. kelompok Alven Aji Chandra 1811 2019 dan Aji Nugroho 1811 2022 menjelaskan tentang clustering data mining. Pengertian. 1. Berlin 2006 menyatakan salah satu metode yang diterapkan dalam KDD adalah clustering. Clustering adalah membagi data ke dalam grup-grup yang punya objek dan karakteristik yang sama. Garcia 2022 menyatakan clustering adalah mengelompokkan item data ke dalam jumlah kecil grup sedemikian sehingga masing-masing grup mempunyai suatu persamaan yang esensial. Pengertian clustering selanjutnya, Andayani 2007 menyatakan clustering memegang peranan penting dalam aplikasi data mining, misal eksplorasi data ilmu pengetahuan, pengaksesan informasi teks mining, aplikasi basis data spesial, dan analisis web. Clustering diterapkan dalam desain mesin pencari di internet. Web mesin pencari akan mencari ratusan dokumen yang cocok dengan kata kunci yang dimasukkan. Dokumen-dokumen tersebut dikelompokkan dalam klaster-klaster sesuai dengan kata-kata yang digunakan. Dew 2010 menjelaskan bahwa klasterisasi adalah proses membagi data yang tidak berlabel menjadi kelompok-kelompok data yang memiliki kemiripan. Misalkan K adalah jumlah cluster, C merupakan label cluster, dan P merupakan dataset. Klasterisasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Dan ini contoh kriterianya. Selanjutnya, kategori clustering. TAN 2006 membagi clustering dalam dua kelompok, yaitu hierarchy, silent, partitional clustering. Partitional clustering disebutkan sebagai pembagian objek-objek data ke dalam kelompok yang tidak saling overlap, sehingga setiap data berada tepat di satu cluster. Hierarchy clustering adalah sekelompok cluster yang bersarang seperti sebuah pohon berjenjang atau hierarki. Selanjutnya proses analisis cluster. 1. Menetapkan ukuran jarak antar data, mengukur kesamaan antara objek sesuai prinsip dasar cluster yang mengelompokkan objek yang mempunyai kemiripan. Maka proses pertama adalah mengukur seberapa jauh ada kesamaan objek. Pengukuran jarak yang populer adalah metode equidistant distance. Pada dasarnya, cara ini akan memasukkan sebuah data ke dalam cluster tertentu dengan mengukur jarak data tersebut ke pusat cluster. 2. Melakukan proses standarisasi data jika diperlukan. 3. Melakukan pengklasteran. Proses inti clustering adalah pengelompokan data yang biasa dilakukan dengan dua metode, yaitu A. Metode hierarki. Metode ini memulai pengelompokan dengan dua atau lebih objek yang mempunyai kesamaan paling dekat. Kemudian proses diteruskan ke objek lain yang mempunyai kedekatan kedua. Demikian seterusnya hingga cluster akan membentuk semacam pohon di mana ada hierarki atau tingkat yang jelas antara objek. Dendrogram biasanya digunakan untuk membantu memperjelas proses hierarki tersebut. Metode non hierarki ini berbeda dengan metode hierarki. Metode ini justru dimulai dengan menentukan terlebih dahulu jumlah cluster yang diinginkan. Setelah jumlah cluster diketahui, baru proses cluster dilakukan tanpa mengikuti proses hierarki. Metode ini juga disebut dengan K-means cluster. Selanjutnya nomor 4, melakukan penanaman cluster-cluster yang terbentuk. 5. Melakukan validasi dengan profiling cluster. Adapun ciri-ciri cluster adalah homogenitas atau kesamaan yang tinggi antara anggota dalam satu cluster, Winch cluster, dan heterogenitas atau perbedaan yang tinggi antara cluster yang satu dengan cluster lain. Analisis cluster memiliki beberapa istilah penting, antara lain 1. Distance between cluster centers, yaitu jarak yang menunjukkan bagaimana terpisahnya pasangan individu cluster.
2. Keanggotaan cluster. Cluster membership ialah keanggotaan yang menunjukkan cluster untuk setiap objek yang menjadi anggotanya. 3. Pusat cluster. Cluster centers ialah titik awal dimulai pengelompokan dalam cluster non-hierarki. Rata-rata lama cluster centroid ialah nilai rata-rata variabel dari semua objek atau observasi dalam cluster tertentu. 5. Schedule aglomerasi. Agglomeration schedule ialah jadwal yang memberikan informasi tentang objek atau kasus yang dikelompokkan pada setiap tahap pada suatu proses analisis cluster yang hierarki. Selanjutnya, metode Cemans adalah salah satu metode data clustering non-hierarki yang berusaha mempartisi data yang ada dalam bentuk satu atau lebih cluster, sehingga data dengan karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu cluster yang sama pula. Data dengan karakteristik yang berbeda dikelompokkan dalam kelompok lain. Metode yang termasuk dalam algoritma clustering berbasis jarak yang membagi data ke dalam semua cluster, dan algoritma ini hanya bekerja pada atribut numerik. Cemans merupakan salah satu algoritma dalam data mining yang biasa digunakan untuk melakukan clustering suatu data. Ada banyak pendekatan untuk membuat cluster. Di antaranya adalah membuat aturan yang mendikte keanggotaan dalam kelompok yang sama berdasarkan tingkat kebersamaan di antara anggota-anggotanya. Pendekatan lainnya adalah dengan membuat sekumpulan fungsi yang mengukur berapa properti dari sekumpulan fungsi yang mengukur beberapa properti pengelompokan tersebut sebagai fungsi dari beberapa parameter dari sebuah clustering. Cara mengelompokkan data dengan metode Cemans. 1. Tentukan jumlah kelompok. 2. Alokasi data ke dalam kelompok secara acak. 3. Hitung pusat kelompok dari data yang ada masing-masing kelompok. Lokasi centroid. Setiap kelompok diambil dari rata-rata semua nilai data dari setiap fiturnya. Jika M menyatakan jumlah data dalam sebuah kelompok, I menyatakan fitur ke I adalah sebuah kelompok, dan P menyatakan dimensi data, maka persamaan untuk menghitung centroid fitur ke-1 digunakan persamaan C1 sama dengan 1 per M J XJ. Persamaan 1 dilakukan sebanyak P dimensi 1 dari I 1 sampai dengan I sama dengan P. Selanjutnya Untuk selanjutnya cara mengelompokkan data dengan metode Cemans, mengalokasikan masing-masing kita ke centroid atau rata-rata terdekat. Beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu dengan cara pengukuran jarak pada ruang jarak Euklidan dapat dicari menggunakan persamaan seperti berikut. Lalu pengalokasian kembali data ke dalam masing-masing kelompok dalam metode Cemans didasarkan pada perbandingan jarak antara data dengan centroid setiap kelompok yang ada. Data dialokasikan ulang secara tegas ke kelompok yang mempunyai centroid dengan jarak terdekat dari data tersebut. Pengalokasian data ini menurut McQueen tahun 1967 dapat dilakukan menggunakan persamaan seperti berikut. Lalu selanjutnya AIN1 yang ada di rumus sebelumnya adalah nilai keanggotaan titik XI ke pusat kelompok CL, dan B adalah jarak terpendek dari data XI ke K kelompok setelah dibandingkan, dan CI adalah centroid pertama. Fungsi objektif yang digunakan dalam kelompok. Fungsi objektif menurut McQueen dapat ditentukan menggunakan persamaan seperti berikut. Lalu selanjutnya karakteristik Cemans. Selanjutnya atau karakteristik Cemans yang pertama, cepat dalam proses clustering, sangat sensitif pada membangkitkan centroid awal secara random, memungkinkan suatu cluster tidak mempunyai anggota. Hasil clustering dengan Cemans bersifat tidak unik atau selalu berubah-ubah, terus sangat sulit untuk mencapai global optimum. Untuk contoh permasalahan clustering selanjutnya,
Contohnya, kita di sini mengambil analisis klaster dengan menggunakan metode K-means untuk pengelompokan kabupaten kota di Provinsi Maluku berdasarkan indikator indeks pembangunan manusia tahun 2014. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data dari BPS tahun 2014, yaitu IPM, yang IPM adalah indeks pembangunan manusia, lalu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, serta daya beli kemampuan penduduk. Data yang diperoleh dari BPS Provinsi Maluku selanjutnya diproses menggunakan SPSS 16 untuk membentuk klaster berdasarkan indikator IPM di Provinsi Maluku dengan menggunakan metode non-hierarki. Berikut adalah tabel data derajat indikator IPM. Untuk selanjutnya, proses pengelompokan dengan data metode non-hierarki pada saat itu di bawah ini menunjukkan bahwa semua data lengkap yaitu IPM, AHH, AMH, angka RS, dan angka PPK pada 11 kabupaten yang ada di kota di Provinsi Maluku. Terdapat nilai N, minimum, maksimum, min, dan standar deviasi. Selanjutnya, data si cluster. Output ini adalah tampilan pertama proses clustering data yang sebelum melakukan iterasi, karena nanti akan diproses clustering sesudah iterasi yang justru adalah hasil akhir cluster. Maka output ini tidak akan dianalisis. Selanjutnya, proses iterasi. Dari hasil output SPSS 16 dapat diketahui bahwa proses iterasi dilakukan sebanyak 3 kali. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan cluster yang tepat dalam mengelompokkan 11 kabupaten atau kota. Jarak minimum antar pusat cluster yang terjadi dari nilai minimum adalah 3.544. Berdasarkan output pada tabel 4 di samping, dapat diketahui bahwa data tersebut masih terkait dengan proses standarisasi yang mengacu pada Z-score dengan ketentuan sebagai berikut. Angka negatif berarti data di bawah rata total, dan angka positif yang tidak ada minusnya berarti di atas rata total. Selanjutnya, setelah membentuk 3 cluster, langkah selanjutnya adalah melihat apakah variabel-variabel yang telah terbentuk cluster mempunyai perbedaan pada setiap cluster. Dalam hal ini dapat dilihat dari F dan nilai probabilitas masing-masing variabel yang dilakukan dalam melihat output ANOVA tabel berikut ini. Lalu untuk selanjutnya, kesimpulan dari analisis cluster yaitu berdasarkan dari pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelompokan kabupaten atau kota berdasarkan angka indeks pembangunan manusia atau IPM, AHH, angka harapan hidup, angka melek hidup, dan rata-rata lama sekolah serta angka pengeluaran per kapita kurang terjadi pada tahun 2014. Terdapat 3 klaster atau 3 kelompok, yaitu pertama klaster 1, ya ini kota Ambon dengan angka IPM sangat maksimal, dengan jumlah AHH, AMH, RLS, dan angka PPK sangat banyak terjadi pada tahun 2014. Yang kedua, yakni NTB, Kepulauan Aru, SBB, SBT, NTB, dan Sulawesi Selatan mempunyai angka IPM, AHH, AMH, RLS, dan PPK kurang terjadi pada tahun 2014. Dan klaster ketiga, Malrak, Malteng, Guru, Tual mempunyai angka IPM, AHH, AMH, RLS, dan angka PPK yang banyak terjadi pada tahun 2014. Yang terakhir, kelebihan dan kekurangan. Clustering sendiri memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu dapat mengelompokkan data observasi dalam jumlah besar dan variabel yang relatif banyak. Data yang direduksi dengan kelompok akan mudah dianalisis dan dapat dipakai dalam data original, interval maupun rasio. Lalu untuk kelemahannya, pengelompokan bersifat subjektivitas peneliti karena hanya melihat dari gambar dan diagram. Lalu untuk data heterogen antara objek penelitian yang satu dengan yang lain akan sulit bagi peneliti untuk menentukan jumlah kelompok yang dibentuk. Untuk yang terakhir, metode-metode yang akan memberikan perbedaan signifikan, sehingga perhitungan biasanya masing-masing metode dibandingkan. Lalu semakin besar observasi, biasanya tingkat kesalahan akan semakin besar. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Bila itu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.